Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ester 4, ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan disumbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula, Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi, Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tangkai emas, hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian.
Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian pembacaan firman. Baik, saya lanjutkan Bu Ana. Ya, suaranya nggak keganggu ya. Ibu suaranya kok hilang? Ya, Yakobus 3 ayat 1 sampai 18. Oke, ada yang mute suara saya tadi ya. Silakan Bu Vivin. Baik, saya lanjutkan. Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 18. Benar ya Bu ya? Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian bacaan firman Tuhan. Oke, haleluya. Ya, seharian tadi sibuk sekali. Jadi seminggu kemarin lupa ya kasih jadwal sama rekan-rekan saudara-saudara di kelas evangelis ya. Harusnya hari ini bukan saya tetapi yang tugas begini. Ya, tadi saya mau kasih ke Pak HW-nya tiba-tiba ini alerginya kambuh gara-gara nonton YouTube-nya Alengso.
Anda kok kambuh lagi nih. Langsung kambuh, alerginya langsung kambuh. Luar biasa ya. Tapi memang Tuhan baik ya. Orang itu gini ya, percaya saya ya, orang baik itu selalu banyak difitnah. Ya, jadi itu semua masuk ya, nge-WhatsApp ke saya, semua kasih laporan. Tenang. Orang baik itu selalu difitnah dan setelah itu pasti dapat rezeki. Ya, jadi ini kan semua tontonan gratis kan dari kemarin. Anda lihat tontonan-tontonan gratis. Selalu saya kalau habis difitnah dapat rezeki. Ya, jadi nggak usah kejang-kejang, nggak usah panik, nggak usah komentari yang nggak baik di tempatnya orang. Nanti dikira ajarannya kita begitu, ya. Nggak usah sumpah serapah gitu, nggak usah ya. Itu biasa itu, ya. Kalau orang-orang yang namanya orang nggak suka kan, saudara tahu nggak orang nggak suka itu bisa tanpa sebab. Pernah begitu nggak? Kalau saya mah sering begitu dulu ya ya sebelum saya ketemu Tuhan Yesus, ya saya bisa nggak suka sama orang tanpa sebab. Ya nggak tahu pokoknya nggak suka aja. Nah kalau menurut ininya apa namanya perhitungan sio-sionya orang Cina ya, karena orang itu ada jong sionya begitu ya katanya begitu. Ya dan saya pernah menghitung memang jong ya kalau ada orang jong begitu. Nah, tetapi ya banyak jong itu bisa diatasi ya. Jong itu bisa diatasi oleh kasih Tuhan Yesus yang melimpah. Saudara tahu Daniel Alexander itu sionya monyet, saya sio macan, jong mati ya. Itu sio monyet, saya sio macan. Tapi Daniel Alexander itu bisa support saya habis-habisan. Ya. Satu-satunya pendeta yang pertama kali nelpon, Paul, saya support kamu. Terus dia suruh kamu panggil saya papi. Sampai bilang begitu ya. Ketika saya difitnah di Eropa ini, Daniel Alexander yang belain saya. Seorang Daniel Alexander, itu gurunya Samiton Pangela sama Idileo. Gurunya Abalov itu loh. Ya, itu Daniel Alexander itu angkatannya Damaris, Yeremia Rim, Victor Farak Nimela. Itu pendeta senior banget ya Pak Daniel Alexander. Dia pasang badan buat saya. Ya. Sampai segitunya ya. Nah, Anda kalau tanya sama Khairul Anwar tuh kenal tuh Daniel Alexander. Dia tuh sering kalau ada orang ditahan, dia jadi penjaminnya. Ya kalau ada orang yang ditahan karena difitnah gitu kan, terus dikeluarkan dia yang jadi penjaminnya. Ya. Dia terkenal sekali ya di kalangan pemerintah itu dia terkenal sekali. Hanya Anda tidak berpolitik karena tidak berpolitik, tidak tampil di media. Ya, dan tidak berhedonisme, jadi jarang ditampilkan ya hidupnya sederhana sekali, ya. Nah, itu ya istimewanya dan dihabiskan hidupnya untuk Papua. Nah, saudara, jadi jangan orang percaya Kristen sama orang Kristen itu bukan percaya sama sio. Sio itu sama dengan sains. Anda percaya 1 + 1 sama dengan 2? Nah, itulah sio macan, sio monyet itu sama ya. Bedanya 1 + 1 sama dengan 2 itu filsafat Yunani. Ya, itu sains. Anda belajar sains hari ini, itu filsafat Yunani. Anda belajar aritmatika, geometri, Anda belajar aljabar, itu filsafat Yunani. Sehingga Anda punya logika cara berpikir seperti itu, deduktif, induktif. Itu filsafat Yunani. Kalau Anda belajar sama orang Yahudi, beda lagi caranya berpikirnya, pakainya kabalah. Ya, Anda hitung nanti, dihitung namamu ya. Gematreanya berapa, jumlahnya berapa itu nasibmu. Ya. Kalau Anda belajar sama orang Cina, belajarnya sio, Anda belajar orang Jawa, belajarnya primbon. Jangan anti ya sama sio sama primbon. Jangan anti. Tetapi sio sama primbon kalah sama yang namanya hukum rohani. Ya. Kan Alkitab sudah bilang kalau kamu belum akil balik, kamu akan hidup menurut hukum dari dunia ini. Kalau Anda belum akil balik,
belum bar mitzvah, ya. Kerohanianmu belum bar mitzvah, kalau Anda sio macan, ya, jamnya jiong, ya jiong. Saya enggak. Saya udah nggak mati, ya. Selama saya 4 tahun tinggalkan Tuhan, saya belajar itu lagi. Keluarga saya kan paranormal, banyak paranormal. Saya tahu begituan. Jadi selama 4 tahun tinggalkan Tuhan, saya belajar itu lagi. Saya tanya sama Tuhan, setelah saya ketemu Tuhan Yesus, saya tanya, salahnya di mana? Ya, kenapa pendeta-pendeta anti sama Sio? Tuhan Yesus jawab, enggak salah. Sio itu enggak salah. Ditunjukkan ayatnya di mana, tolong carikan ya. Akil balik. Ditampilkan ayatnya. Judulnya akil balik, ayatnya di akil balik. Akil ayatnya di mana? Ini ada yang nanya kenapa orang Kristen percaya Sio, salah ya? Galatia berapa? 3. Ayat yang tampilkan. Tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan. Pesugihan ilmiah. Tidak, Anda harus bedakan ilmiah. Kata ilmiah dari kata apa? Ilmu, bersifat ilmu. Ya. Ada yang ilmiah atau alamiah. Ya. Bersifat alamiah dan bersifat ilmiah. Anda harus tahu bedanya. Jadi Anda harus tahu bedanya. Ya. Makanya Anda mau menolak kayak apa? Ya, Anda lihat kalau Anda belum lahir baru, Anda tidak hidup menurut hukum roh, Anda akan hidup menurut itu. Kalau Anda ngitung, lihat ya, sionya jiong. Kalau nggak percaya boleh nanti satu tes ya, kasih tahu nanti pas lagi jiong gitu ya. Kalau Anda belum lahir baru ya, kalau Anda sudah lahir baru putus semuanya itu. Itu bedanya. Mana kalau belum ditampilkan? Nanti keburu lewat waktunya. Kalau Anda belum lahir baru, saya ulangi ya, tuh, nanti biar tampilkan dulu ayatnya ya. Nah lihat ya, bukan. Akil, tulisannya salah sih, akil balik, pakainya Q ya ternyata. Akil balik nulisnya pakai apa tadi itu? Pakai G. Bukan pakai Q. Galatia 4 ayat 3. Lihat ya, ayat 1 dulu. Ya, selama seorang ahli waris belum akil balik, nanti dulu, tadi dulu, 1 dulu tadi. Selama ahli waris belum akil balik, ya kalau ahli waris itu harus akil balik dulu, bar mitzvah. Harus sesuai dengan hukum. Kalau kita di Indonesia umur 17, kalau di Eropa umur 18. Kalau di Yahudi umur 13, ya, akil balik, ya, sedikit pun dia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Artinya dia tidak punya hak atas rumah bapaknya. Kalau sudah bar mitzvah, disumpah menurut Torah, maka dia berhak atas warisan bapaknya. Ya, langsung dimiliki. Kalau enggak, harus ada walinya. Kalau belum umur 13 tahun harus ada walinya. Begitu umur 13 tahun, kalau bapaknya mati, dia bisa langsung terima. Ya, itu maksudnya ayat 2. Ayat 3. Gitu ya. Tetapi ia berada, 2 dulu tadi pelan-pelan. 2. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan. Itu tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Kalau belum bar mitzvah, dia harus perwalian dulu. Enggak bisa langsung terima warisan. Ya. Sampai bar mitzvah. Coba 3. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi kalau Anda belum bar mitzvah, belum menjadi anak-anak hukum, Anda akan takluk kepada roh-roh dunia. Ya, sio-sio, primbon-primbon, apalagi kabalah, apalagi astrologi itu ya, horoskop. Ya, Anda mau percaya mau enggak itu kan terjadi. Saya pernah ngitung, ya.
Ini tahun apa ini? Ini tahun macan, ya kan? Ini tahun macan ya. Ini tahun macan ya. Anda yang sionya ular tidak baik di tahun macan. Anda yang sionya babi juga nggak baik di tahun macan. Makanya banyak orang sio babi mati di tahun macan. Ya, Yudi Mulyana misalnya, kan sio babi itu mati kan di tahun macan kan. Atau sakit keras, kecelakaan, hati-hati. Kalau Anda belum lahir baru belum baptisan Roh Kudus, Anda belum hidup oleh Roh Kudus, Anda jangan kebut-kebutan. Oh, lagi sio babi jangan sok-sokan, jangan taruhan, jangan judi, pasti kalah kamu. Nah, itu contohnya ya. Itu contoh. Jong ya. Dan Anda hati-hati yang sio-sio babi, sio ular, sio monyet, Anda bisa terlibat masalah hukum. Ya. Karena tahun macan itu tahun yang berat. Nah, itu yang contoh begitu ya. Jadi itu ayatnya itu ya. Selama belum akil balik, kamu akan takluk kepada roh dunia. Roh dunia itu apa ya? Sio-sio, primbon, itu roh dunia. Sampai Anda bar mitzvah, Anda hidup penuh dengan roh. Hukumnya kita kan Roh Kudus kan, yang ditaruh dalam hidup kita. Anda tidak takluk kepada sio. Tahunnya Anda sial, itu akan menjadi keberuntungan. Nah, kitab Esther ini belajar itu ya. Tahunnya sial, kan kalau orang datang ke tukang sio-sio, dia ngitung kan, dihitung supaya, karena apa? Sio itu selalu ceritanya sial. Nah, buang sial. Nah, tahunnya sial, Anda harus begini, harus begitu, wah segala macam. Dengan segala macam. Tetapi ketika Anda penuh dengan rema, penuh Roh Kudus itu penuh rema ya, itu nggak berlaku dalam hidupmu. Karena tahunnya sial, semua sial itu adalah keberuntungan. Contohnya saya, setiap kali saya sial itu ternyata keberuntungan. Suatu ketika kemarin ya, tahun kerbau. Nah, coba lihat ya, saya mengalami tahun yang berat ya. Coba dari mulai tahun babi, ya, mulai tahun babi, tahun tikus, tahun kerbau. Itu tahun-tahun yang berat buat saya. Tetapi ketika hambatan itu terjadi, justru saya dapat uang 15.000 euro. Coba. Kesialan itu menjadi keberuntungan buat saya. Semua hambatan-hambatan yang terjadi itu bukan hambatan, tetapi proses keberuntungan buat saya. Tapi kalau Anda belum akil balik, kalau Anda masih hidup menurut hukum roh dunia ini, ya sial ya sial, sue ya sue, ya obatnya nggak ada, sial pokoknya. Ya pokoknya kan sial nanti ada hikmat, ada namanya, pokoknya sial nanti kan ada hikmahnya. Oh enggak ada, saya enggak ada, ya enggak ada. Anda pahit hidupnya, terus Anda pahit dan Anda berusaha bangkit dari kepahitan itu, Anda berhasil, Anda membawa kepahitan itu datang bersama dengan Anda. Sial ya sial, masuk penjara ya masuk penjara, mati ya mati, udah selesai. Nggak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Tetapi kalau kamu tinggal bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan rema dari Kristus, semua sialmu itu jadi baik. Ya, semua sialmu akan membawa keberuntungan. Makanya Anda harus selalu tiap hari hidup dengan logos dan rema. Ya, tadi kita belajar ya tentang Yakobus 3 ya. Orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Kenapa ada terjadi Yakobus 3? Orang-orang yang mementingkan diri sendiri yang suka fitnah, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan mulutnya, orang-orang yang munafik karena dia belum hidup dengan rema. Makanya sialnya dia sial. Alengso itu sama saya heran ya, kenapa saya bisa beli mobil? Kenapa? Karena dia dulu kan minta swaka, dia dapatnya outcarring. Outcarring itu tunjangan dari pemerintah. Dan orang yang dapat tunjangan dari pemerintah nggak boleh beli mobil, saudara. Begitu beli mobil tunjangannya putus. Alengso heran, kenapa bisa beli mobil? Harusnya kan nggak boleh. Saya bilang, karena saya tidak hidup dari outcarring. Saya bayar pajak.
Sejak tahun kemarin saya bayar pajak. Sejak saya punya paspor, saya bayar pajak. Ya, karena saya warga Belanda. Saya punya paspor Belanda. Itulah istimewanya. Kalau orang-orang yang diberkati Tuhan bikin iri ya. Iya, bikin iri. Hidup saya di Eropa ini banyak membuat kecemburuan orang-orang yang tidak punya keberuntungan dalam hidupnya. Saya dari masuk Eropa itu tinggal di camp, saya minta swaka politik tinggal di camp cuma 2 minggu. Orang lain tuh sampai berbulan-bulan ya, sampai bertahun-tahun. Saya cuma 2 minggu tinggal di camp. Selanjutnya kami tuh tinggal di rumah, di apartemen ya, di apartemen lah, pernah di apartemen juga. Terus di rumah. Itu semua orang pada tahu ya, teman-teman yang pada sering ke rumah saya itu tahu ya. Alexo kan pernah ke rumah saya. Alexo pernah ke rumah saya. Heran semua ya, karena kami mendapat kemurahan hati dari Tuhan dan orang banyak. Heran kan? Alexo nggak bisa dapat 15.000, nggak pernah dia. Lawang dia hidupnya dari out kering kok. Ya, nggak bisa. Saya 2 kali ya diberkati Tuhan dengan melimpah. Makanya orang-orang yang hidupnya di dalam rema Kristus, dia tahu, dia kendalikan seluruh hidupnya. Dia tidak egois. Kalau tadi Mordekai sama Esther kan keluar peraturan, keluar undang-undang bahwa orang Yahudi boleh dibunuh. Wah, stres itu ya. Seluruh orang Yahudi geger itu. Lalu Mordekai bilang, kalau kamu mementingkan dirimu sendiri, nah itu ya, kamu juga akan mati. Jangan pikir kamu akan lolos kalau kamu mementingkan diri. Orang-orang yang tidak hidupnya dengan rema, dia hidupnya akan mementingkan diri sendiri, dia tidak urus orang lain. Nanti kalau dia buka rahasia orang nasibnya bagaimana, ya dia akan sok tahu. Nah, dia tidak mikir kalau Damaris tutup, ya nanti nasibnya 300 diaken ini bagaimana. Ada 300 ya diaken Damaris ya. Dia tidak mikir lalu 1.500 orang yang kita ngasih makan itu bagaimana. Ya kan? Sementara tidak 1 rupiah pun yang saya ambil ya. Tidak 1 rupiah pun yang saya ambil dari Damaris. Tidak 1 rupiah pun. Pak HW tahu itu. Ya. Nah, contohnya Damar Kasih. Tidak 1 rupiah pun masuk rekening saya. Bu Vivin tahu juga itu bendaharanya. Galarua, tidak 1 rupiah pun masuk rekening saya. Ibu Novita Poli tahu. Ya, kita ada 3 yayasan. Nah, luar biasa ya. Tetapi itulah saudara, orang-orang kalau tidak melimpah dengan rema, maka hidupnya akan suwe. Yang keluar mulutnya pahit semua. Yang keluar mulutnya akhirnya cuma yang jelek-jelek, kalau bisa orang lain sial. Kalau bisa orang lain sial, ya kan? Lalu bagaimana? Makanya saya bilang ya, jangan mencaci maki, kasihan. Karena Alexo sendiri hidupnya 4 tahun pertama di sini susah sekali hidupnya. Ya, menderita sekali. Ya, sama dengan Saifuddin, lontang lantung. Saifuddin lontang lantung itu, kasihan. Karena nggak nurut sama saya. Coba nurut sama saya. Kita sudah mau tolong loh. Tapi kan Saifuddin terlalu sombong, maka malah saya dikatain muka pantat sama dia kan. Tapi saya mau tolong dia, kasihan. Saya ngeliat anaknya masih kecil-kecil, pisah sama ayahnya gitu ya. Dan itu bisa berbulan-bulan. Ya kan? Saya dulu pisah, kita berapa lama pisah ya dulu ya, waktu saya di Eropa, Januari, 8 bulan ya. 8 bulan loh kami dulu ya. Karena waktu itu anak saya belum selesai sekolah soalnya. Ya waktu itu belum selesai sekolah, kita tungguin jadinya. Terus baru setelah anak saya sekolah, bulan Juli, Agustus, bikin visa semua. September berangkat semua ke Jerman. Ya, ke Berlin, waktu itu turun di Berlin, semua ya.
Wah, untung saya ngelontang-lantung ya. Saya itu sebulan pertama saya keliling sesuai dengan jadwal awal, terus langsung saya sudah dapat rumah. Karena sudah kita siapkan. Kita tuh enggak edan begitu ya. Tuhan sudah kasih tahu 3 tahun sebelumnya. Tuhan sudah siapkan semuanya dengan cara yang ajaib. Itu orang yang penuh dengan rema. Hidupnya akan dituntun. Ya, makanya enggak, waktu saya berangkat itu tahun sialnya saya, ya. Tahunnya sial saya berangkat jadi keberuntungan enggak? Keberuntungan. Sesuai dengan hukum sio-sio itu tahun sialnya saya. Ya, waktu saya diviralkan itu tahun sial, tahun kerbau. Ya, tahun kemarin kan persis kan. Itu tahun yang amat berat teorinya. Tetapi akhirnya gara-gara saya viral menjadi keberuntungan buat saya. Paspor saya langsung keluar. Ya kan? Paspor saya langsung keluar. Ya, dengan cara yang ajaib. Makanya saudara. Makanya jangan hidup menurut sio-sio dan primbon-primbon. Terus Anda mencari penangkalnya lewat sio dan primbon. Salah. Cari penangkalnya dengan rema. All out dengan rema. Tangkal semua sialnya itu. Gitu caranya. Ya. Makanya balik tadi tentang Mordekai dan Esther. Puasa 3 hari 3 malam kalau perlu. Cari kehendak Tuhan yang sempurna. Serius ya, puasanya jangan nunda jam makan kayak orang Islam. Puasanya jangan nunda dibalik gitu ya, atau yang penting kan hatinya gundul mupeang. Puasa kalau nggak bener ya nggak ada. Kalau Tuhan ngajari kita puasa ya, itu 24 jam makan sekali. Itu yang namanya puasa seperti itu. Ya, puasa sabat tiap seminggu orang begitu. Selalu sampai matahari terbenam selanjutnya baru makan. Bukannya jam 12 siang, yang penting kan hatinya, gundul mupeang. Oh saya puasa pantang gula, nggak ada gunanya. Oh saya ini pantang daging, nggak ada gunanya. Puasa ya puasa. Kalau pantang daging, pantang gula, nggak ada gunanya. Itu cuma buat kesehatan saja. Kalau Anda niat mau puasa, nanti akan berguna. Trigger dari rema, Anda mau cari rema dari Tuhan Yesus. Puasa minta sama Tuhan Yesus. Baca Yesaya 58. Ya. Apapun yang kamu inginkan saat puasa, ya, kasihkan ke orang. Makanya lagi puasa, jangan muluk-muluk. Saya lagi puasa pengennya beli Alphard. Alphardnya kasih ke orang. Lagi puasa pengen makanya duren-duren montong. Beli durennya, kasihkan orang. Bukan orang yang kaya lagi, bukan. Orang miskin yang membutuhkan. Lagi puasa tiba-tiba kepengen bakso. Anda beli baksonya, kasih ke orang. Kalau orang Islam kan Anda puasa, terus lihat ada orang jualan bakso, tutup baksonya, ditutup. Ayo gubrak, ditutup. Wah, lihat soto, pengen soto, tutup sotonya. Wah kafir. Wah ini ganggu orang puasa. Kalau Anda orang Kristen, puasanya caranya, kalau Anda lagi lewat tukang bakso, tiba-tiba, aduh kepengen ya, enak datangnya tukang baksonya, beli baksonya, kasihkan ke orang miskin. Itu puasa Kristen. Kalau puasa Islam, sudah nunda jam biologis, kepengen bakso, baksonya disuruh tutup. Karena menggoda Anda. Kalau puasanya orang Kristen, 24 jam boleh makan cuma sekali. Kalau Anda kepengen bakso, datangi baksonya, beli, kasihkan orang miskin. Hebat kan puasa Kristen kan? Coba bandingkan dengan puasa Islam tadi. Oh ya jauh. Satunya puasa dari neraka, satunya puasa dari sorga. Kalau Anda pengen punya rema, puasa. Esther itu gemetar. Soalnya orang kalau menghadap raja bisa dipenggal, bisa dipancung kalau nggak dipanggil. Gimana caranya? Ya udah puasa. Akhirnya Esther puasa 3 hari 3 malam.
ya. Dia supaya dapat rema, supaya hidupnya jangan mementingkan diri sendiri, nggak urusan nasib orang lain. Ya, nggak urusan, mungkin Anda ngoceh aja, nggak urusan nanti bahayanya buat orang lain. Kalau saya ngoceh, saya ngitung ya, saya punya intelijen. Di Zoom kita ada jenderal-jenderal dan ada jenderal-jenderal di balik layar. Dan ada banyak bekas-bekas pejabat ring satunya Megawati, ring satunya Jokowi yang bisikin saya. Ya, kalau enggak saya nggak mungkin dapat info A1. Makanya saya berani, saya ngitung saudara. Saya masih punya keluarga di Indonesia. Ya, akan kalau terjadi kerusuhan bagaimana? Enggak akan, yang saya ngomong nggak akan bikin rusuh. Karena yang saya ngomong selalu tepat waktunya. Nggak rusuh kan? Nah, itu ya, itu ada caranya ya. Kenapa? Karena saya ada intelijen. Kita lihat, kita menghitung. Yang saya suruh kepada Anda untuk memviralkan video saya, itu ada intelijennya. Saya bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Kalau saya mementingkan diri sendiri, pasti uangnya Damaris tak minta. Pasti tak palak, uangnya Damar kasih pasti tak palak. 10% per puluhan ya. Saya kan bisa kan coba saya bohongin Anda. Ya, firman Tuhan berkata, 10% itu punyanya imam. Kan saya yang menghimpun. Lumayan ya, tiap bulan saya dapat 40 juta dari Damaris kalau saya palak 10%. Benar nggak? Nah, dari Damar Kasih kemarin kita sudah ngumpulin 150 juta, dapat 15 juta lagi. Saya dapat sudah 50 juta. Dari Galarua saya palak lagi. Bahkan kemarin ada orang ngasih berlian pun ya ke Galarua, terus disuruh kasihnya ke saya. Saya bilang, kita sudah janji kasih Galarua. Saya tolak loh. Karena orangnya sampai ngomong, sampai nelpon ke istri saya ya. Itu berliannya bukan buat Galarua loh, buat Pak Paul. Itu Bu Novi salah. Saya bilang enggak. Saya bilang jangan. Karena itu sudah kita umumkan itu buat Galarua. Padahal itu nilainya 30 juta loh beliannya itu. Katanya ya, saya belum tahu berapa. Kenapa? Karena kita penuh dengan rema. Kita nggak takut kekurangan. Nggak takut. Berkat Tuhan selalu ada. Kita nggak perlu malakin orang. Kita nggak perlu ngemis-ngemis. Kasihan ya, anak saya belum beli sepatu nih. Ya, ini per tahun liburan summer ini kita mau pergi. Kita kasihan ya, anak-anak belum pernah liburan. Ini udah 4 tahun nggak liburan. Kita butuh uang buat liburan summer. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Tuhan akan sediakan yang kita perlukan. Kasihan ya, kita mau pindahan. Nggak ada uangnya. Ya, tiba-tiba Tuhan berkati ya. Kita nggak pernah minta-minta ya. Saya pindahan nggak pernah nggak saya minta ngemis-ngemis sama Anda, kasihan gitu ya. Nggak pernah kan. Saya selalu bilang apa? Damar kasih. Ayo. Nah, ini kita ada proyek penginjilan untuk Hagios. Karena kita mau penginjilan itu pakai duit. Ya kan. Gitu ya. Nah, oke. Jadi jangan hidupmu ditentukan oleh orang lain. Tapi hidupmu apa? Penuhi dengan rema supaya kamu bisa kendalikan perkataanmu. Saya ngomong kelihatannya kasar ya. Nanti malam ya kita bicara itu ya. Tentang Yeskel 23 ya, sakar kuda. Sundal dan aurat sakar kuda. Ya. Nanti kita malam bahas itu ya. Hari ini kan kita kelas Yakobus 3. Nanti kita ulangin lagi nanti malam Yakobus 3 dan Yeskel 23 serta Matius 23. Nah, kita lihat ya. Bahasa para nabi. Judulnya Bahasa para Nabi. Nanti sore ya. Nah, saudara, jadi kesimpulannya bolak-balik. Milikilah logos ditambah dengan kasih triggernya adalah diakonia dan marturia, jadi Anda punya rema. Orang yang hidupnya oleh rema, maka hidupnya akan mengalirkan berkat. Bukan minta-minta. Tapi berkat. Dalam hal yang minim pun Anda bisa memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.